Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Jangan bosan ya, bertemu lagi dengan Bu Yuli di pembelajaran tematik 4G Muatan Pelajaran SBDP. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, apa yang kita pelajari hari ini memberi makna buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar memaknai isi lagu. Sebelum kita memaknai isi lagu, kita harus mencari lirik lagu dan membacanya sambil mendengarkan lagu tersebut. Contoh, mencari makna lirik lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak yang solih dan solihah, kita dapat melihat makna lagu tersebut, ya. Lagu tersebut menceritakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Pulau-pulau di Indonesia menyambung menjadi satu sehingga menjadi negara yang besar dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam membentuk negara yang baik. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ternyata pesan didapatkan jika kita paham makna syair dari lagu tersebut. Sebelum kita menentukan makna dari lagu tersebut, maka kita harus paham tentang isi dari syair lagu tersebut. Anak-anak yang solih dan solihah, untuk yang kedua, kita akan belajar menentukan tinggi rendah nada melalui notasi. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan melodinya, supaya lagu tersebut enak didengar. Melodi, apa sih itu melodi? Nah, melodi adalah susunan rangkaian dari nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdapat secara berurutan dan berirama serta menyampaikan suatu gagasan. Selain itu, dalam bernyanyi, kita juga harus memperhatikan notasi. Nah, notasi ada dua, notasi angka dan notasi balok. Nah, sedangkan notasi angka dapat menjadi patokan tinggi rendah suatu nada. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tempo. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tempo. Masih ingat kan apa sih yang dimaksud dengan tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Untuk tempo sendiri ada banyak ya, ada andante, ada moderato, ada allegro, dan lainnya. Misalkan contohnya, ada lagu Lir Ilir, itu memiliki tempo andante, sedangkan lagu Gundul Pacul memiliki tempo moderato. Anak-anak yang solih dan solihah, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang pola lantai. Nah, apa sih pola lantai itu? Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai pada dasarnya ada dua, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pada pola garis lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Sedangkan pola garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Macam-macam pola lantai. 1. Pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. 2.
pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Kira-kira untuk apa sih kita harus tahu tentang pola lantai dalam menari? Ya, jadi fungsi pola lantai itu adalah supaya tarian terlihat kompak dan enak dilihat. Karena kalian sudah belajar tentang pola lantai, besok ketika kalian ada kegiatan menari, kalian harus memperhatikan pola lantainya. Supaya apa? Supaya tarian yang kalian tarikan terlihat kompak dan enak dilihat. Supaya kalian lebih jelas, kalian bisa perhatikan buku paketnya halaman 65. Ketika kita menari, tidak hanya gerak saja yang diperhatikan, tetapi kita juga harus memperhatikan iringan alat musik yang mengiringinya. Biasanya, alat musik yang mengiringinya adalah alat musik tradisional. Berikut adalah beberapa contoh alat musik tradisional. Seruling, sasando, tifa, angklung, dan gamelan. Dan untuk menambah wawasan kalian bisa cari asal daerah alat musik tersebut. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang seni tempel. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang mozaik dan montase bersama dengan Bu Nabila. Berikut adalah video penjelasan tentang mozaik dan montase yang dijelaskan oleh Bu Nabila. Sekarang, yuk bantu Bu Nabila membuat mozaik hewan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu mozaik? Ya, mozaik merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan disusun membentuk gambar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, biasanya alat dan bahannya dapat berupa seperti kepingan kayu, potongan kertas origami, daun-daun kering, cangkang telur, dan yang lainnya. Untuk alatnya, kamu dapat menggunakan pinset untuk membantu menempelkan material kepingan dan juga kuas untuk mengoleskan lem. Yuk kita membuat. Sebelum itu kita lihat tahapan-tahapannya. Yang pertama, buatlah pola yang diinginkan. Setelah pola yang diinginkan telah kamu temukan atau telah kamu gambar, berikutnya oleskan lem pada gambar yang akan kamu tempel. Kamu dapat menggunakan kuas untuk mengoleskan lemnya. Selanjutnya, tempelkan kepingan-kepingan yang kamu gunakan. Susunlah kepingan-kepingan tersebut dengan rapi. Perhatikan pula komposisi warna agar terlihat indah. Untuk kepingan-kepingannya, kamu dapat bebas menentukannya mau menggunakan seperti apa. Dan yang terakhir, keringkanlah hasil karyamu. Agar karyamu lebih indah, kamu dapat memberi bingkai supaya terlihat lebih rapi dan cantik, serta awet. Berikut contoh-contoh dari mozaik hewan. Perhatikan gambar berikut. Termasuk karya seni apakah karya tersebut? Bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam karya tersebut? Lalu, bagaimana ya cara membuat karya seni tersebut? Ya, karya seni tersebut adalah montase.
Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni yang baru. Gambar-gambar yang akan dijadikan montase dapat diperoleh dari koran atau majalah. Coba kita perhatikan cara membuat montase. Yang pertama, sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan adalah gunting dan lem. Bahan untuk montase berupa gambar berasal dari majalah atau koran, buku gambar sebagai tempat untuk menempelkan gambar. Yang kedua, potonglah gambar-gambar dari majalah atau koran yang akan dijadikan montase, misalkan rumah, pohon, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, guntinglah gambar yang dirasakan sudah sesuai tema. Yang keempat, susunlah gambar dan tempelkan pada buku gambar yang telah disediakan menggunakan lem. Sedangkan kolase adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat kolase antara lain kain perca, potongan majalah, plastik, dan tali rafia. Sedangkan bahan-bahan alami seperti kulit telur, bunga, dan dedaunan kering, serta kulit karang, biji-bijian, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam membuat kolase. Yang pertama, membuat sketsa. Kedua, membuat pola. Yang ketiga, siapkan bahan-bahannya. Yang keempat, tempel bahan yang sudah disiapkan dan digunting. Dan yang kelima, tambahkan hiasan supaya kolase lebih menarik. Berikut adalah contoh kolase. Nah, kira-kira perbedaan kolase, mozaik, dan montase itu di mana? Jadi, perbedaannya ada di bahan dan cara membuatnya. Jika kolase itu karya seni dari bahan yang berbeda jenis dan tema. Jadi, kolase itu bisa disusun dari beberapa bahan. Nah, sedangkan mozaik itu hanya bisa disusun dari satu bahan. Sedangkan montase itu adalah karya seni dari bahan gambar yang sudah jadi dan memiliki tema yang serupa. Anak-anak yang solih dan solihah, demikian penjelasan tematik 4G muatan pelajaran SPDP hari ini. Kurang lebihnya Bu Yuli mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Selipkan doa, mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.